Rem 012 Tungku Umar memanfaatkan 41 hektar lahan kosong di area Makorem setempat guna mendukung Barat Selatan Aceh menjadi lumbung pangan dunia yang dijadikan percontohan bagi petani dan kaum milenial dalam bercocok tanam. Dan Rem 012 Tungku Umar, Kolonel Infantri Rianto, menjelaskan pengembangan program ketahanan pangan serta pengembangan areal perkebunan ini dikelola bersama-sama dengan personelnya. Selain dari lahan perkebunan, di area 41 hektar tersebut juga dibangun program-program pangan lainnya seperti membudidayakan ikan di sepanjang drainase perkebunan. Selain itu juga hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam dan bebek juga ikut dikembangkan. Sekber Wartawan Indonesia yang datang berkunjung di Makorem tersebut disambut baik oleh Danrem 012 Tengku Umar, Kolonel Infantri Rianto. Lahan 41 hektar. Konsep kita adalah food estate. Jadi food estate itu adalah pertanian yang terintegrasi. Terintegrasi dari mulai pertanian, di situ ada perikanan, ada pertanian hortikultura, ada sapi, ada ayam dan sebagainya. Dan konsep kita yang kita kembangkan adalah bahwa di situ zero waste, jadi tidak ada limbah atau sampah yang keluar. Artinya mulai kotorannya, air kencingnya, daunnya, sampahnya dan sebagainya akan diolah untuk menjadi satu ekosistem yang terus bergulir gitu, dan tidak menghasilkan satu limbah. Ini inisiatif atau apa, timbul ide dari mana nih ya? Sebenarnya begini, food estate yang digagas oleh pemerintah kan ada koreksi dari Greenpeace itu, bahwa ada mungkin sistem restorasi gambut mungkin yang tidak sempurna, sehingga air kering, kemudian kebakaran hutan, kemudian komoditi yang ditanam itu bukan lokal sehingga tidak maksimal hasilnya. Kalau misalnya kita nih ada pisang barangan, ini kan komoditi lokal yang nanti pasti akan cocok dengan situasi Aceh. Apa yang kita kerjakan ini bisa dicontoh dengan murah sebenarnya oleh masyarakat. Artinya apa yang kita kerjakan di Korem ini dengan biaya yang tidak mahal, nanti bisa dikloning ilmunya ini, dikembangkan di berbagai tempat. Mungkin kabupaten ini dengan potensi lahan yang luas, potensi air yang melimpah dan sebagainya, dan relatif sama dengan yang dikembangkan di Korem, sehingga nanti apa yang dikembangkan di sini nanti bisa dikloning, dibawa ke tempat lain. Untuk pemuda, istilahnya begini, milenial ini kan pendobrak ini, yang punya semangat yang tinggi itu. Saya berharap bahwa pertumbuhan ekonomi ini berawal dari pemikiran pemuda. Sekarang kan bertani ini menjadi seolah bertani itu kotor, bertani itu nggak ada hasilnya. Padahal luar biasa. Kita lihat mungkin sebulan ke depan, mungkin sudah jauh berbeda dengan situasi hari ini. Dan kita udah melihat hasil apa yang dihasilkan dari apa yang kita kerjakan. Jadi dengan ketersediaan pangan yang mandiri, saya yakin keberlanjutan ternak itu pasti akan jadi itu. Dan ini juga menjawab bahwa berapa keluarga kita yang udah korban karena nabrak sapi gitu. Makanya kita kasih contoh bahwa bertani dengan dikandangi, siapkan kandang, kita punya lumbung pangan mandiri. Kemudian yang lain kita komoditi padi, ini sawah kita kembangkan. Saya berharap mungkin di Korem udah nggak beli beras lagi. Satu hal lagi adalah korporasi. Korporasi ini adalah secara ekonomi, jadi kita jadikan satu lingkaran bisnis tuh. Sehingga di situ ada keberlanjutan setelah setelah panen, ada hasilnya, nanti untuk tanam lagi, kemudian yang disimpan, ada yang kita berbagi. Jadi di situ ada bisnisnya. Kolonel Infantri Rianto mengajak anggota SWI berkeliling di sekitar area yang dijadikan lahan ketahanan pangan tersebut.
Fitri Adilanta selaku Ketua SWI Aceh Barat sangat mengapresiasi kinerja Danrem 012 Tengku Umar, Kolonel Infantri Rianto bersama anggotanya yang sudah membuktikan bahwasanya wilayah Barat Selatan Aceh bisa dijadikan lumbung pangan dunia. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Komandan Korem 012 Tengku Umar ini memang sebuah motivasi yang besar sebenarnya untuk masyarakat Barat Selatan, di mana saya sudah keliling dari tadi melihat pertanian integrasi ya Pak. Pertanian integrasi itu ada lahan peternakan, ada kambing juga yang sudah ini, ada lahan sapi, kemudian ada bebek, ada padi dan kacang ubi yang sudah tumbuh. Jadi ini sebenarnya adalah sudah menjawab apa yang menjadi sorotan masyarakat selama ini bahwa di Aceh Barat misalnya tanah tidak subur. Ini kan, tapi beliau ini kan sudah memperlihatkan yang bahwa ternyata bisa. Apa yang beliau lakukan di sini bisa. Mudah-mudahan ini kan menjadi sebuah motivasi bagi yang lain. Bagaimana mengembangkan lumbung pangan seperti cita-cita oleh bapak pimpinan daerah di Barat Selatan PJ itu adalah bagaimana menjadikan Barat Selatan menjadi lumbung pangan dunia. Ini menjadi ikon. Itu harapan kita, apresiasi apa yang sudah dilakukan Danrem, dan mudah-mudahan ini adalah terus berlanjut dan bisa berkembang ke wilayah-wilayah lainnya. Danrem 012 Tengku Umar juga berharap agar masyarakat di wilayah Barsela dapat memanfaatkan hasil alam dengan baik untuk menjaga ketahanan pangan, untuk mendukung Barsela menjadi lumbung pangan dunia. Ini ya tadi levelnya air dipertahankan.